Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu. Ya, pagi ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bab 3, yaitu masa penjajahan Jepang. Sebelum masuk ke materi, pastinya kalian pernah ya mendengar dan berapa tahun Jepang ini menjajah Indonesia ya. Pecahnya Perang Dunia II, terutama Perang Pasifik, membawa perubahan besar di Asia ya. Pada saat itu Jepang tampil sebagai bangsa penjajah di kawasan Asia, dan salah satunya adalah negara kita Indonesia ya. Sebelumnya kita akan bahas tentang interaksi Indonesia dan Jepang pada masa penjajahan Belanda. Sebelum Jepang menjajah Indonesia, ada lebih dahulu bangsa Belanda yang menjajah Indonesia seperti itu. Sebelumnya telah terjalin ya hubungan antara nasionalis Indonesia dengan pihak Jepang sebelum berlangsungnya Perang Dunia Kedua, yaitu ya sudah terjalin kedekatan antara Indonesia dan Jepang. Ya, meskipun keyakinan nasional sangat dalam dan tidak mudah dipengaruhi, Muhammad Hatta tetap bersimpati kepada Jepang ya. Meskipun Muhammad Hatta dengan tegas menolak kegiatan imperialisme Jepang. Ia tidak mengecam perjuangan Jepang terhadap pengembangan negara barat ya, sudah terjalin baik saat itu ya. Nah, seperti halnya Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno juga bersedia melakukan kerjasama dengan Jepang ya. Meskipun keduanya terkenal sebagai tokoh non kooperatif yang sangat gigih pada masa kolonial Belanda ya. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang adalah sikap keras kepala pemerintahan ya. Dan Hindia Belanda menjelang masa akhir kekuasaannya, yaitu pada tahun 1936, Sutarjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Bestur atau Pamongkraja Bumiputra, mengajukan surat permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan petisi Sutarjo. Petisi itu berisi meminta diadakannya konferensi antara wakil Indonesia dan Belanda untuk menyusun rencana pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia meskipun masih dalam lingkungan kekuasaan Belanda. Nah, itu ya interaksi pertama. Yang kedua, masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang melatar belakanginya apa sih ya? Pembaruan besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang pada masa pemerintahan Tenno Meiji menempatkan Jepang sebagai negara industri modern yang sejajar dengan bangsa Barat ya. Selanjutnya ada kebijakan imperialisme Hokkaido. Jepang bermaksud menjadikan Asia sebagai kesatuan wilayah di bawah pimpinannya sebagai negeri yang berada di kawasan Asia ya. Indonesia nih turut menjadi incaran pendudukan Jepang guna mencapai tujuannya. Apa tujuannya? Jepang membangun perasaan persaudaraan di Asia. Di Indonesia, Jepang itu menyebut dirinya sebagai saudara tua ya, serta mengadakan propaganda perang Pasifik sebagai perang Asia Timur Raya. Mereka juga mempropagandakan gerakan 3A, yaitu Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai pemimpin Asia. Nah, Jepang juga sebagai negara industri sangat membutuhkan bahan mentah untuk industrinya ya. Dengan kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia mampu nih membantu Jepang memenuhi kebutuhan tersebut ya. Selain faktor tersebut, sentimen terhadap imperialisme Barat di Indonesia, Barat di kawasan Asia turut mendorong Jepang untuk segera menduduki Indonesia sebagai yang dikuasai oleh Belanda. Nah, tujuan Jepang
Tujuan pendudukan Jepang di Indonesia ini ada dua ya. Pertama, menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah untuk industri dan perang ya, karena Indonesia ini kan kaya akan minyak bumi ya, seperti di Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan Timur, serta di provinsi kita sendiri yaitu Sumatera Selatan. Yang kedua, menggalang rakyat Indonesia menjadi bagian dari kekuatan untuk membendung gempuran pasukan sekutu yang identik dengan imperialisme barat ya. Dan Jepang memperlakukan kerja paksa dalam membangun kubu pertahanan dan jaringan kereta api. Jepang juga nih melatih ya penduduk Indonesia dengan keterampilan militer. Itu tujuan ya. Kalau tujuan utamanya adalah menguasai rempah-rempah ya. Ini selain tujuan utamanya datang ke Indonesia ya. Selanjutnya ada penjajahan Jepang di Indonesia. Ini pemerintahan Jepang di Indonesia ya dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada wilayah Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat ya, yang berpusat di Bukit Tinggi. Selanjutnya ada wilayah Jawa di bawah pemerintahan Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta. Selanjutnya ada bagian ketiga wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah pemerintahan Angkatan Laut yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan ya. Selanjutnya ada eksploitasi di bidang sosial dan ekonomi. Yang pertama ada eksploitasi sumber daya alam ya. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi itu sebagai apa ya? Bisa diartikan sebagai pemboikotan ya atau penguasaan ya. Seperti itu dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, yaitu ketika di sini sebelum kedatangan Jepang, pemerintahan kolonial Belanda ini melakukan praktek bumi hangus dengan menghancurkan objek vital. Objek vital di sini maksudnya objek yang penting ya. Untuk yang penting terutama instalasi tambang minyak bumi. Oleh sebab itu, ketika Jepang menguasai Indonesia, hampir seluruh kehidupan ekonomi lumpuh ya. Nah, untuk mengatasi tersebut, Jepang mengadakan rehabilitasi atau pemulihan kembali, yaitu dalam sarana ekonomi seperti memperbaiki jembatan dan jaringan telepon. Selain itu, Jepang juga melakukan pengawasan secara langsung terhadap perkebunan pinang, karet, dan teh ya. Selanjutnya, usaha perkebunan yang dilakukan oleh Jepang ini untuk menunjang usaha perang, misalnya tanaman pangan yang amat dibutuhkan ya untuk perbekalan perang, dan tanaman jarak yang dibuat sebagai minyak pelumat mesin perang memperoleh prioritas utama ya. Akibatnya apa? Banyak perkebunan tembakau di Sumatera dimusnahkan dan diganti dengan tanaman jarak ya. Seperti itu. Pengambilan bahan pangan dari rakyat secara besar-besaran untuk tentara membawa bencana bagi rakyat ya. Kebutuhan pangan rakyat di Jawa sudah tidak mencukupi sejak 1942 ya. Semakin bertambah parah ya. Di sini Jepang juga menganjurkan untuk memperbesar produksi pangan dengan membuka area lahan baru ya. Lahan perkebunan kopi dan teh dipaksa untuk ditanami bahan makanan ya. Itu eksploitasi dalam bidang sumber daya alam. Nah, yang kedua ada eksploitasi sumber daya manusia ya. Eksploitasi sumber daya manusia selama pendudukan Jepang dilakukan semua kalangan ya. Semua kalangan dalam masyarakat Indonesia ya, baik warga
kota maupun desa, mulai dari pelajar sampai yang buta huruf, semua diperah untuk keperluan Jepang. Nah, kelompok yang paling sengsara adalah Romusha atau kerja paksa. Mereka dipekerjakan secara paksa oleh Jepang, terutama di objek-objek militer untuk membangun lapangan terbang, kubu pertahanan, dan jalan kereta api. Tenaga Romusa ini kebanyakan diambil dari desa, nah ya, terutama yang tidak bersekolah atau paling tinggi tamat sekolah dasar ya. Itu perlakuan terhadap Romusa sangat buruk ya, kesehatan tidak terjamin, makanan tidak tercukupi, sedangkan pekerjaan terlampau berat. Akibatnya banyak Romusa yang meninggal di tempat kerjanya ya. Selanjutnya, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye baru yang menyatakan bahwa Romusha itu adalah prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Coba bayangkan, pahlawan pekerja sebutan mereka. Sedangkan kita apa? Ya, hanya sebagai makhluk yang lemah ya, seperti itu. Pengarahan tenaga untuk Romusa tersebut membawa akibat pula pada struktur sosial Indonesia. Banyak sekali pemuda dan petani yang menghilang dari desanya karena mereka takut dikirim sebagai Romusha. Akibatnya masyarakat mayoritas penghuni desa tinggal kaum perempuan, anak-anak, dan orang cacat. Seperti itu ya. Selanjutnya ada mobilisasi penduduk untuk pendukung Jepang. Mobilisasi ini apa sih? Perluasan ya, perluasan karena atau dukungan untuk perluasan apa sih? Untuk rakyat ini mendukung ya, mendukung pendudukan perang apa namanya? Perang rakyat Jepang dalam perang Asia Timur untuk mendukung ya. Untuk jadi mengambil mobilisasi untuk ayo kita digiat ya, dikompor-kompori pokoknya untuk berpihak kepada Jepang, yaitu gunanya untuk apa? Untuk mempertahankan daerah pendudukan yang begitu luas ya. Jepang ini memerlukan dukungan ya, dukungan dari penduduk setempat. Nah, oleh karena itu Jepang membentuk berbagai organisasi. Yang pertama yaitu ada Seinedan. Seinedan ini barisan pemuda disiapkan untuk apa? Membantu Jepang dalam menghadapi serbuan pasukan sekutu. Yang selanjutnya ada Bujinkai. Bujinkan ini pengarahan tenaga untuk tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki, tetapi juga ada kaum perempuan ya yang bergondakan berumur 15 tahun ke atas. Nah, para perempuan dilatih kan sebagai semi militer ya. Selanjutnya ada Keibodan. Keibodan ini para pemuda juga ada yang dimasukkan dalam kelompok khusus untuk mendapatkan pendidikan guna membantu tugas-tugas kepolisian. Biasanya umur anggotanya antara 20 sampai 25 tahun. Yang selanjutnya ada Heiho. Heiho ini ada pasukan yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Ya. Selanjutnya ada peta. Peta ini ada pembela tanah air ya. Peta ini adalah kesatuan militer yang dibentuk berdasarkan Maklumat Osami Seiri nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Bala Tentara ke-26 Letnan Jenderal Kumaichi Harada. Ya, pelatihan pasukan ini dipusatkan di sebuah lembaga pendidikan militer yang bernama Jawa Boigi Gyuyun Kanbu Reserta yang berada di Bogor. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perjuangan melawan Jepang ya, perjuangan Jepang ya, bentuk-bentuk ya perjuangan Jepang. Dalam melaksanakan perjuangan, para pemimpin bangsa Indonesia bersikap sangat hati-hati karena terkenal Jepang itu sangat kejam ya. Apabila para pemimpin Indonesia menentang Jepang secara
terang-terangan, Jepang tidak segan-segan untuk membunuh. Ya, di sini orang-orang Indonesia memanfaatkan organisasi bentukan Jepang tadi kan untuk dilatih secara militer ya. Sebenarnya itu ada tujuan tersendiri bagi pemuda-pemuda Indonesia ya. Di sini Indonesia mempersiapkan kemerdekaan karena mereka sudah dilatih. Salah satunya terselubung antara pemuda-pemuda karena sudah ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia karena mereka sudah punya bekal ya. Yang di sini ada beberapa organisasi ya, ada Pusat Tenaga Rakyat ya atau Putra. Ini organisasi ini terdiri dari kalangan nasionalis yang dirangkul Jepang untuk mempropaganda politik HKICO kepada rakyat Indonesia ya. Ini selanjutnya ada barisan pelopor ya. Setelah Putra dibubarkan, Panglima Bala Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Jawa Hakokai, salah satu bagian dari gerakan pemuda yang disebut sebagai barisan pelopor. Barisan ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno langsung ya, dibantu oleh nasionalis lainnya. Memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Selanjutnya ada mengadakan gerakan bawah tanah ya. Kegiatan bawah tanah ini bukan kegiatan langsung kita lewat tanah, bukan ya. Maksudnya di sini adalah kegiatan ilegal ya, secara tersembunyi-sembunyi yang mereka lakukan kegiatan secara sembunyi-sembunyi. Nah, antara lain sebagai berikut: menjalin komunikasi untuk memelihara semangat nasionalisme. Selanjutnya, menyiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia, mempropaganda semangat dan kesiapan untuk mereka di kalangan rakyat. Seperti itu ya. Nah, tokoh gerakan bawah tanah ini adalah antara lain Sultan Syahrir, Ahmad Suparjo, Sukarnis, Saiful Saleh, Kana, dan Amir Syarifuddin ya. Selanjutnya mengadakan perlawanan bersenjata, berarti angkat senjata ya. Itu terjadi di berbagai wilayah. Yang pertama ada perlawanan rakyat Aceh, ada perlawanan rakyat Singaparna, ada perlawanan prajurit kereta di Blitar, Jawa Timur, dan lain-lain. Selanjutnya dampak perlawanan Jepang di Indonesia ya. Pastinya ada dampak negatif dan positif. Yang pertama ada dampak negatifnya dalam bidang politik. Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan ya. Jadi Jepang itu tidak mau ada politik di Indonesia, melarang semua kegiatan rapat dan kegiatan politik. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, banyak militer Jepang yang mengambil secara paksa makanan dan perbekalan lainnya dari rakyat Indonesia secara paksa dan tanpa pergantian atau kompensasi. Selanjutnya, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Dalam bidang budaya, yaitu pelarangan buku-buku yang berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Selanjutnya, banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Dalam bidang militer, pelanggaran HAM karena militer Jepang akan menghukum dengan keras orang-orang yang menentang Jepang. Dalam bidang sosial, terjadi kekacauan situasi dan kondisi yang kalah seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak positifnya apa? Melarang penggunaan bahasa Belanda. Selanjutnya dibentuknya BPUPKI dan PPKI dan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ya. Dalam bidang ekonomi, didirikannya Kumyai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Dalam bidang budaya, Jepang mendirikan Keiminbun Kashihodo,
pusat kebudayaan ya pada tanggal 1 April 19 di Jakarta. Fungsinya untuk apa? Untuk mewadahi aktivitas budayawan di Indonesia. Dalam bidang militer, Jepang berprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya. Namun, pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang. Dalam bidang sosial, yaitu ada munculnya sikap persatuan untuk mengusir penjajah. Jadi semangat nasionalismenya itu muncul kembali di kalangan para pemuda. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan dipahami. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.